Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil 'arab wal 'ajam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyam, amma ba'd. Yang terhormat para hadirin hadirat pendengar dialog jelang berbuka puasa di Radio Prima Jaya F1068 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersama bermuajahah, bersama-sama ikut untuk belajar ngangsu ilmu pengetahuan, yang mana hal ini sangat dianjurkan, diperintahkan dan diwajibkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, diberikan ma'unah, hidayah dan pertolongan, sehingga kita selalu bisa mengamalkan ilmu pengetahuan agama yang telah kita pelajari bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam dengan iringan doa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dengan lantaran doa salawat salam yang kita baca, kita bersama menjadi umat Rasulullah yang bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita semua menjadi umat yang berbahagia, umat yang selamat baik di dunia hingga besok di akhirat, dengan mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk selalu mempelajari, selalu belajar ilmu pengetahuan, terlebih ilmu agama. Bahkan di sana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Mencari ilmu itu sangat diwajibkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi seluruh umatnya, dan bahwasanya kewajiban kita mencari ilmu pengetahuan, terlebih ilmu agama itu mulai dilahirkan sampai besok kita menuju ke liang lahat. Jadi semua manusia tanpa terkecuali itu harus selalu mencari ilmu agama, baik dalam keadaan apapun. Jadi tidak ada penghalang bagi kita semua, baik itu pekerjaan atau usia atau aktivitas yang lain. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menyempatkan waktu yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu sehari semalam selama 24 jam. Kita sempatkan waktu kita
untuk menggeluti, untuk mempelajari, untuk memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, terlebih ilmu pengetahuan agama. Hadirin hadirat pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam menggeluti, mempelajari, menekuni ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, itu tidak harus kita duduk di bangku sekolah, tidak harus kita dengan duduk di majelis seperti ini. Bisa kita belajar ilmu pengetahuan dimanapun tempatnya. Mungkin sambil bekerja, mungkin sambil melaksanakan aktivitas yang lain, kita tetap bisa untuk menjalankan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menggeluti, mencari dan mendalami ilmu pengetahuan, terlebih ilmu agama. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum riyadul jannah farta'u." Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala halqul dzikri. Qala ata hiya majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliku wa ma asbaha dzalik. Rasulullah mengatakan, jika kalian semua melihat pertamanan surga, jadi jika kita melihat tahu, maka bergegaslah untuk ikut ke pertamanan surga itu. Kata-kata irta'u kalau arti terjemahnya biasanya diberi makna angon. Maksudnya kita bersama berseluruhnya untuk menuju ke pertamanan surga itu. Akhirnya para sahabat menanyakan pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah pertamanan surga itu? Apakah riyadul jannah itu? Kok berada di dunia ini?" Rasulullah menjawab, yaitu halqudz dzikri, perkumpulan yang di situ dilaksanakan, dilakukan zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Atta mengatakan, apa yang dimaksud dari halqudz dzikru? Imam Atta mengatakan, yaitu majalisul halal wal haram, yaitu tempat di mana di situ dijelaskan untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Imam Atta dilanjutkan, kaifa tashtari, yang dimaksud majalisul halal wal haram, bagaimanakah kita bisa akhirnya melaksanakan jual beli yang bagus sesuai tatanan-tatanan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kaifa tusalli, bagaimana kalian bisa melaksanakan salat dengan benar, apapun yang ada kaitannya dengan rentetan salat yang benar, baik cara wudunya, cara pelaksanaannya dan lain-lain sebagainya. Dilanjutkan, wa kaifa tuzakki, bagaimana kamu bisa melaksanakan zakat yang benar. Yang selanjutnya Imam Atta mendakwakan, wa kaifa tahujju, kalau kalian sudah haji, bagaimana cara melaksanakan ibadah haji yang benar. Bahkan dilanjutkan lagi, wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliku. Dalam ajaran Islam kita juga dilaksanakan namanya pernikahan. Bagaimana cara nikah yang benar menurut ajaran-ajaran Islam. Bahkan dilanjutkan, kalau sudah nikah, kalau ada keterpaksaan untuk melaksanakan tolak atau perpisahan dengan sang suami istri, bagaimana caranya yang benar.
Meskipun tolak itu dihalalkan oleh Allah, namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbaha dzalika, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan syariat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dawuh ini mengatakan halqul dzikri didawuhkan termasuk riyadul jannah? Dalam hadis lain Rasulullah juga menjelaskan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Inilah sebagai bukti bahwasanya Rasulullah jika ada di situ ada majlis zikir, majlis ilmu, orang yang berangkat dari rumah menuju ke majlis zikir, majlis ilmu, seakan-akan dia menuju ke pertamanan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berangkat dari rumah menuju ke majlis ilmu, menuju ke majlis zikir, satu langkah dari rumah dihitung sampai ke majlis ilmu, majlis zikir itu, setiap langkah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah menuju ke majlis zikir, majlis ilmu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selangkah dari rumah menuju ke majlis zikir dan majlis ilmu mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal hitung saja berapa langkah kita menuju ke majlis zikir dari rumahnya. Kalau rumahnya setengah kilo menuju ke sini, naik sepeda motor, berapa putar roda dari sini? Saumpama sampai 1000 roda putaran, maka 1000 dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumet, saumpama ingin banyak ya mumet, depan rumah itu rumahnya, mumet dari sana, mupeng arah sana sampai sini, akhirnya jadi 2 kilo. Wah, ingin banyak pahalanya, ya gitu ya. Jadi itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mau belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap langkah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini dawuh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bagi orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah taala, orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bisa lihat di sekeliling kita saja. Lihat contoh dari kiai-kiai di desa itu saja. Kita tidak melihat kiai-kiai yang di pondok besar. Bagaimana kehidupan setiap harinya? Pasti kita lihat beliau semua lebih dimuliakan oleh masyarakat ketimbang yang tidak berilmu. Laras apa badan? Laras. Itu baru yang kita lihat kecil saja di sekeliling kita, kiai-kiai yang ada di desa. Kehidupannya juga begitu, tidak kalah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dalam ma'isyahnya ataupun yang lain. Paling tidak bisa setara dengan yang lain lah, yang lain. Padahal mereka setiap hari bergelutnya untuk ilmu pengetahuan, diajarkan pada orang-orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan apapun dari mereka. Kita lihat saja realita di tengah-tengah masyarakat.
kiai-kiai yang ada di desa yang mengajarkan alif, ba, ta, sa, jim, Al-Quran, turutan dan lain sebagainya, bahkan kitab-kitab kecil yang ada di madrasah Diniyah Taman Pendidikan, mereka apakah ada juga yang memikirkan tak beri bisyarah HR berapa yang mengajarkan ilmu yang sangat penting untuk pendidikan anak saya? Nggak ada. Saya sendiri pun juga gitu. Nggak pernah saya juga memikirkan kiai anak saya beri berapa 1 bulan. Nggak pernah. Dan mereka pun memang tidak mengharapkan itu. Hanya inginnya menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah masyarakat bagi siapapun yang membutuhkan. Namun Allah sudah berjanji dengan yarfa'illah, diangkat derajat mereka, baik derajat di hadapan sesama manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita lihat contoh kecil kehidupan mereka, apalagi kalau mereka yang alim-alim di tengah-tengah pondok pesantren yang besar, wah sembarang sudah kecukupan, baik dunianya terlebih juga akhiratnya. Itulah bukti bahwasanya Allah betul-betul akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, khusus terlebih ilmu agama, ilmu dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendawuhkan yang artinya kurang lebih seperti ini. Orang yang mau berangkat menuju ke majlis ilmu, juga majlis zikir yang didawahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didawahkan sallat alaihil malaika wa burika lahu fi ma'isyatihi. Itu tiyang ingkang purun budal ngaji ngoten mawon pun niki dijalukno sepuro malaikat atas dosa-dosa yang dilaksanakan di dunianya. Jadi dijalukno sepuro malaikat, otomatis wong sing jalukno malaikat ya mesti wong malaikat iku wong resik, ora tau duwe dosa, ora tau duwe salah. Ya diijabahi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkane wau didhawuhno wong sing budal teko omah ning gone majelis ilmi, majelis zikir, di sepuro rontok dosane sampai bar ngaji iki diilangi dosane dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, wa burikalahu fi ma'isyatihi, kehidupannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bukti tadi yang kita lihat, para kiai itu tidak terlalu pusing, tidak terlalu disibukkan dengan urusan dunia, tapi kehidupannya juga tidak kalah dengan yang terlalu sibuk mengurusi dunia. Leres mboten? Leres. Sing terlalu sibuk ngurusi dunia, mobilnya paling ya ngoten-ngoten iki mawon nggih. Mbah Yai ini kok mobilnya Alphard, Foxy, elek-eleke Innova, elek-elek ini kok Innova, dereng Fortuner dan apa. Semakin tinggi ilmunya, semakin beliau melaksanakan ilmu agama yang dipelajari, diterapkan, diaplikasikan di tengah-tengah kehidupan, semakin tinggi derajat mereka, semakin enak hidup mereka. Karena itulah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hamba-hambanya. Kita semua masyarakat ini untuk menyempatkan betul waktu kita untuk belajar ilmu agama dan kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Terlebih putra putri kita arahkan betul, meskipun putra putri kita setiap pagi sekolah, ada yang di MI, ada di SD, ada SMP, ada MTS, ada madrasah aliyah, madrasah SMA, SMK dan lainnya, termasuk ke jenjang selanjutnya yaitu S1, S2, bahkan mungkin S3. Silahkan, tidak apa-apa. Namun jangan lupa putra putri kita yang lebih utama juga sangat perlu diperhatikan, yaitu pendidikan agamanya.
Meskipun sukses dalam urusan dunia, namun jangan kalah kesuksesan di urusan akhiratnya, yaitu dengan mengenal, mempelajari, mendalami ilmu agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk melalui pengajian pada sore hari ini sangatlah penting kita memperhatikan betul pendidikan putra-putri kita, terutama tadi ilmu agama, dan terutama lagi dengan ulumul Quran, yang Al-Quran itu bacaannya sangat dibutuhkan sekali kebenarannya, karena ada kaitannya dengan ibadah kita yang sangat pokok pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah sholat. Karena jika bacaan kita sudah tidak benar, maka sholat kita juga sudah tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sah hukumnya, seperti yang ada dalam surat Al-Fatihah. Kalau bacaan Fatihah saja kita sudah tidak benar, berarti sholatnya tidak sah. Meskipun kelihatannya kita sudah sholat, kayaknya itu sholat, namun sejatine ora termasuk sholat, sebab sholatnya ora sah. Nah, itulah makanya di desa-desa dibentuk lembaga pendidikan, taman pendidikan Al-Quran, TPQ, dilanjutkan setelah TPQ madrasah diniyah. Di desa manapun itu sudah dibentuk di sana. Mari putra putri kita sempatkan dan kita arahkan betul untuk selalu tetap mengikuti pendidikan agama di desa-desa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kenyataannya dari generasi kita, putra-putri kita, kalau sudah melangkah ke jenjang pendidikan menengah belum atas ini, sudah pudar keinginan untuk mendalami ilmu agama. Nah, itu kenyataan realita yang ada. Entah ini orang tuanya yang kurang memperhatikan, atau sudah diperhatikan orang tuanya, sudah diarahkan, diperintahkan, tapi anaknya yang tidak mau. Terlebih kalau sudah ke jenjang atas, hampir tidak ada di jenjang TPQ madrasah diniyah itu yang mau ikut mendalami ilmu pengetahuan agama dengan berbagai alasan. Yang utamanya adalah pulangnya sudah terlalu sore. Nah gitu. Padahal taman pendidikan Al-Quran madrasah diniyah dilaksanakan di desa-desa itu ya rata-rata sekitar jam 3. Lah mereka masih baru pulang. Ada yang melaksanakan malam, katanya alasannya sudah payah, wis keselen, belum lagi terbebani dengan tugas-tugas PR dari lembaga-lembaga, akhirnya tidak mau berangkat untuk belajar ngaji, mendalami ilmu agama. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah seperti ini, siapa yang rugi nanti? Otomatis orang tua yang akan menyesal di kemudian. Meskipun seumpama mereka sukses di dunianya, terlebih nek gak sukses, pekerjaannya hanya seperti itu saja, agama tidak dikuasai. Akhirnya ya kita ketahui realita pada saat sekarang. Dari generasi pemuda kita banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu, banyak yang meninggalkan puasa Ramadan, dan bahkan terus terang tanpa ada rasa malu siang bolong merokok di tengah jalan. Enak itu. Ini siapa yang rugi nanti? Ya orang tua. Ini survei sudah membuktikan, saya sendiri juga sudah membuktikan, dari anak-anak usia sanawiyah, aliyah, ini belum SMP. Itu ya. Saya tanya berapa kali, ini sudah berapa? 11 hari ya puasa.
Ndak puasa sudah 8 hari Pak. Loh, poso lagi 3 dino. Itu. Saya tanya lagi, saya kula anu piye? Lah gitu ya. Sampun gangsal mboten poso. Ada yang 3 kali. Ada mungkin yang saya tanya itu ya 11 kali. Jadi urung tahu poso. Lah gitu gitu. Nauzubillah. Lah saya tanya apa alasannya? Ngelak Pak. Lah gitu ya. Ngelak Pak. Lesu Pak. Sapa poso gak lesu? Jenenge poso ya mesti lesu, mesti ngelak. Sebab poso niku jaminane dilebokno swargane Allah Subhanahu wa taala. Mangkane wong ibadah mulai esuk fajar sampai maghrib lho sapa gak napa ngempet tenanan. Kula jenengan salat paling 5 menit 10 menit bar. Suwe-suwene seprapat jam ambek wiridane selesai. Nang poso mulai esuk sampai sore ya pegelen tenanan. Kalau tidak dengan didasari yang kuat, ya otomatis akeh sing gak poso. Entah kalau di sini poso kabeh paling. Napa padha wae? Nek kula tingali guru wau nang Bojonegoro terus mesti sami mawon. Wong sakniki teng mriki ngoten, teng mriki ngoten. Mergo informasi sangat cepat gitu. Kowe poso? Gak, aku ora poso. Lah ngoten. Padha rata sama dimanapun, baik di kota, di desa, di pucuk gunung, rata-rata ya sama seperti itu. Maka dari itu kita sebagai orang tua mari kita waspada dengan keadaan putra putri kita semua agar menjadi putra putri sesuai harapan orang tua, harapan bangsa, harapan agama. Paling tidak putra putri yang berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala.